Kota Yogyakarta atau sering disebut dengan Jogja adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia yang terkenal sebagai kota budaya, pendidikan, dan juga pariwisata. Kota ini memiliki suasana yang khas dengan perpaduan antara tradisi Jawa yang kuat dan kehidupan modern. Yogyakarta juga menjadi pusat kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masih sangat dijaga. Selain itu, Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada atau yang lebih dikenal dengan UGM. Di bidang pariwisata, tempat seperti Malioboro, Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, dan Pantai Parangtritis menjadi daya tarik utama wisatawan lokal maupun mancanegara sekalipun. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek transportasi paling strategis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu KRL Komuter Jakarta Solo, di mana KRL ini pertama kali diresmikan sejak 1 Maret tahun 2021 sebagai hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan, PT KAI Komuter, serta Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menariknya, KRL ini menggantikan KRD Prambanan Express dan menjadi bagian dari transformasi menuju transportasi listrik ramah lingkungan, di mana dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, jumlah penumpangnya terus meningkat. Data ini diambil dari PT KAI Komuter yang menunjukkan lebih dari 5 juta penumpang per tahunnya sejak tahun 2023, yang artinya ada peningkatan secara signifikan dibandingkan awal operasinya. Bahkan Kementerian Perhubungan mencatat KRL ini berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon karena berbasis listrik. Selain itu, frekuensi perjalanan meningkat jadi 20-24 perjalanan per harinya dengan waktu tempuh sekitar 1 jaman, sehingga cukup cepat untuk konektivitas antar kota. Eits, tunggu dulu. Masih ada catatan pentingnya nih, terutama soal integrasi antar moda. Banyak penumpang mengeluhkan keterbatasan akses dari stasiun ke tempat tujuan akhir. Maka dari itu, KAI dan pemerintah daerah terus mengevaluasi terkait integrasi jadwal dan moda lanjutan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Trans Jogja dan Batik Solo Trans. Selain itu, evaluasi juga menyoroti aspek kenyamanan dan keterjangkauan terkait tarif. Saat ini, tarifnya sekitar Rp8.000 untuk sekali perjalanan, dan hal itu masih dianggap cukup terjangkau bagi masyarakat. Tapi kedepannya, penting juga untuk mempertimbangkan efisiensi operasional serta keberlanjutan subsidi, supaya layanan ini bisa terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, kerjasama ini menunjukkan kemajuan yang positif, tetapi juga masih perlu ditingkatkan dari sisi integrasi moda, sinkronisasi jadwal, dan meningkatkan fasilitas penunjang di stasiun-stasiun kecil. Semoga dengan evaluasi rutin yang dilakukan, ini bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll